Selamat pagi jemaat Tuhan. Di tengah-tengah kerasnya gelombang hidup yang sedang kita hadapi, marilah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan seraya memohon pertolongan dan perlindungannya. Marilah kita bernyanyi dari buku India KBP nomor 262 ayat 1 dan 2, Jehovah Tuhaki. Sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari Selasa ini diambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-15 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Dapotallas ni roha bawa marhite sian para luson ni pamanganna, jalahata si sadokpe ditikki halhetanna macai denggadong. Saudara jemaat Tuhan, seorang filsuf dari Yunani bernama Publisius berkata, saya sering sekali menyesali perkataan saya, tetapi tidak pernah menyesali sikap diam atau kebisuan saya. Publisius sungguh-sungguh menyadari betapa ia sering bersalah dalam perkataannya. Saudara jemaat Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah namun tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus pun menulis, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar, sebagaimana tertulis dalam Yakobus 3 ayat 5. Api yang kecil diumpamakan sebagai lidah yang dapat membakar seisi kampung atau seisi bumi. Kunci untuk menghindari konflik dapat ditemukan dalam kitab Amsal. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 1. Karena itu orang dilarang asbun atau asal bunyi,
mengucapkan sesuatu dengan sembarangan dan sering tanpa arah atau tujuan. Mao Tse-sung dulunya adalah seorang anak sekolah minggu. Tetapi karena guru sekolah minggunya suatu kali mengatai dia sebagai anjing kuning dan sekaligus penghujatan yang rasis, ia lalu meninggalkan gereja dan menjadi komunis dan suatu saat menjadi pemimpin komunis di Tiongkok. Peribahasa Tiongkok mengatakan bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya. Jika yang kita lepaskan adalah perkataan yang menyakiti orang lain, maka sekalipun kita minta maaf, akan tetapi bekasnya masih ada atau masih terasa. Hikmah dari kisah Mao Tse-sung adalah kita harus berhati-hati dengan ucapan dan perkataan kita. Karena tanpa kita sadari hal itu dapat mengakibatkan luka batin dan berdampak besar bagi perkembangan mental atau psikologi seseorang. Berhati-hatilah dengan kata-kata yang melukai hati orang. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengambil pelajarannya. Kita harus bisa menjaga setiap perkataan agar tidak melukai perasaan orang lain, sebagaimana Efesus 4 ayat 29 berkata. Sebab kata yang terucapkan tak dapat ditarik kembali, dalam Matius 11 ayat 12 ayat 36 dapat kita lihat. Dan dari satu mulut keluar kata-kata berkat atau kutuk, Yakobus 3:10. Oleh karena itu, bicaralah secara benar seperti menyampaikan firman Tuhan, sebagaimana Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Perkataan itu seperti air sungai yang mengalir. Kita tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Air mengalir dan terus berlalu, ia tidak kembali. Begitu juga dengan ucapan kita. Ingatlah, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 34 sampai 36. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, karena itu hendaklah Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3:16. Amsal menyebutkan bahwa perkataan yang tepat pada waktunya akan memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Perkataan baik yang diucapkan atau yang dituliskan, jika diberikan tepat pada waktunya yang dibutuhkan, akan memberikan kekuatan, jalan keluar, dan semangat yang besar. Perkataan yang tepat akan membuang jauh-jauh semua bentuk keputusasaan, bahkan sebaliknya dapat memberikan semangat baru untuk bekerja lagi. Amsal mendorong kita untuk mengucapkan kebenaran dan mengusahakan perdamaian melalui perkataan kita. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Amsal 15 ayat 4 dan ayat 23. Saudara jemaat Tuhan, suatu hari bertanyalah Cusen kepada Mencius, seorang guru bijak, "Guru, apakah dengan jumlah perkataan yang diucapkan seseorang, orang itu menjadi mulia dan bijaksana?" Lalu Mencius menjawab, "Katak itu bersuara keras siang dan malam, namun orang menyumpahinya, dan tak ada perubahan apa-apa terhadap ucapan kata-katanya itu. Tetapi lain halnya dengan ayam jantan yang hanya berkokok sekali pada waktu pagi buta. Segala sesuatu di langit dan di bumi ini mengalami perubahan, pertanda pagi telah tiba."
Yang penting bukan banyaknya perkataan, tetapi perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 688 ayat 1 dan 2. Jodoh marsako ngati ala nasala pambahe nati akan kulakan ang baru lagi jolang pasone membanjut rohani dong aku pikiran tanah urang ture jorang Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Selayaknya kami bersyukur Tuhan di dalam kerasnya gelombang kehidupan dan pergumulan hidup kami pada saat ini oleh tekanan ancaman virus yang sangat membahayakan ini. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak tinggal diam dan kami tetap dalam penyertaan Tuhan. Hari ini Tuhan dalam ibadah kami, sabda firman Tuhan mengingatkan kami supaya bijaksana dalam berbicara. Biarlah kata-kata kami penuh dengan kesejukan. Biarlah kata-kata kami menguatkan dan memberi semangat baru bagi orang. Supaya kami jangan asal bicara yang melukai hati dan perasaan orang lain. Biarlah kata-kata kami seperti firman Tuhan yang menyejukkan, yang membangun, serta menopang orang mana tahu ditimpa kemalangan, kesusahan dan penderitaan. Sebagai anak-anak Tuhan kami terpanggil untuk tetap dapat menjadi penghibur bagi orang yang berduka, menguatkan yang patah hati dan yang tidak bersemangat. Biarlah Tuhan roh hikmat Tuhan mengajari kami, karena di dalam banyaknya kata-kata yang keluar, terkadang kami Tuhan lalai, sehingga banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan kata-kata yang keluar dari hati kami dalam tuntunan roh Tuhan, sehingga tidak ada orang yang sakit hati dan patah hati oleh karena cara bicara kami yang tidak membuat orang lain nyaman. Ya Allah Tuhan, kami berkenanlah Engkau bersama-sama dengan kami dalam menghadapi penderitaan ini, menghibur orang yang berduka, menguatkan orang-orang sakit di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati.